wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Safira Herawati dengan NIM 22MJ020. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hotama Lerdi Gunawan dengan NIM 22MJ032. Nama saya Ridwan Nur Arya Sawitri dengan NIM 22MJ045. Perkenalkan, nama saya Ida Kurotul Aini, NIM 22MJ008. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi 2 dengan judul Peramalan Sumber Daya Manusia. Yuk simak videonya. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, secara efektif, perusahaan harus memiliki ide yang jelas tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan dan akan menjadi apa mereka nantinya. Maksudnya di sini, setiap perusahaan harus membuat perencanaan yang matang untuk memenuhi kebutuhan setiap pekerjanya, dan perusahaan harus memikirkan masa depan para pegawainya atau mendapat kesuksesan seperti apa jika bekerja di perusahaan tersebut. Proses peramalan merupakan bagian dari proses perencanaan menghasilkan jumlah atau rencana itu sendiri. Peramalan pada dasarnya merupakan prediksi atau proyeksi mengenai suatu peristiwa di masa depan bergantung pada kinerja dan tren masa lalu dan masa kini. Sebaliknya, perencanaan sesuai dengan namanya adalah proses menyusun rencana tentang apa yang harus dilakukan di masa depan, dan itu pun didasarkan pada kinerja saat ini ditambah ekspektasi. Bab ini menjelaskan tentang teknik peramalan kebutuhan sumber daya manusia, penerapan hasil ramalan, dan potensi kesalahan yang dapat diabaikan. Yuk kita masuk ke materinya. Kita masuk ke pembahasan pertama, yakni proses peramalan. Peramalan atau forecasting adalah proses memprediksi kondisi di masa mendatang yang akan mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas, perilaku, dan dampak tindakan operasional. Peramalan sering dianggap sebagai salah satu masukan utama terhadap proses perencanaan organisasional. Forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi untuk menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Lebih khusus, untuk memprediksi permintaan produk di waktu mendatang, forecasting sangat penting dilakukan ketika ada perayaan tertentu seperti Natal, Ramadan, Idul Fitri, Tahun Baru, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman akan bertanya, mengapa peramalan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan sumber daya manusia? Jawabannya, peramalan atau forecasting dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk menentukan skala kebutuhan untuk jangka panjang suatu lembaga atau organisasi. Forecasting dilakukan dengan melihat kejadian di masa lalu untuk perbaikan di masa depan. Peramalan akan kebutuhan sumber daya manusia seringkali dibagi lagi ke dalam peramalan jangka panjang dan jangka pendek. Peramalan jangka panjang yaitu peramalan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun yang akan datang. Sedangkan peramalan jangka pendek meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Peramalan jangka panjang mencakup perencanaan 3 tahun atau lebih. Contoh, produk baru, pengembangan fasilitas, lokasi, lead bank. Dan peramalan jangka pendek mencakup waktu hingga 1 tahun, namun pada umumnya kurang dari 3 bulan. Contoh, merencanakan pembelian, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Organisasi yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga ramalan harus dibuat sesuai dengan organisasi tersebut. Jumlah rincian yang dibutuhkan dapat bervariasi dengan ukuran organisasi, akurasi informasi yang tersedia, dan rencana khusus yang telah diperhitungkan. Jadi, setiap organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak bisa disamakan antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Karena setiap organisasi memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Ini yang dimaksud dari slide sebelumnya. Setiap organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Perhitungan ini mempengaruhi peramalan dalam beberapa hal, yaitu 1. Tipe organisasi.
atau kriteria yang dibutuhkan suatu organisasi. Contoh, perusahaan manufaktur cenderung lebih kompleks dibandingkan perusahaan jasa. Yang kedua, ukuran organisasi, besar kecilnya suatu organisasi. Contohnya, ukuran organisasi, semakin besar organisasi, maka semakin besar yang dibutuhkan karyawan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, penyebaran organisasi. Semakin tersebar secara geografis sebuah organisasi, semakin sukar melakukan peramalan sumber daya manusia karena adanya tekanan pasar tenaga kerja. Yang keempat, akurasi informasi. Ketepatan informasi akan memudahkan melakukan peramalan sumber daya manusia yang mendekati akurasi sehingga memudahkan dalam memberikan judgement. Proses peramalan paling tidak memperhatikan 6 hal, yaitu: pertama, memahami lingkungan dan kondisi organisasi, meliputi 1. Suplai tenaga kerja eksternal. Suplai tenaga kerja eksternal merujuk pada penggunaan sumber daya manusia yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Contohnya penggunaan pekerja kontrak atau buruh harian untuk pekerjaan tertentu adalah bentuk suplai tenaga kerja eksternal yang umumnya. Kedua, paksaan hukum. Paksaan hukum adalah penggunaan kekuatan atau undang-undang untuk memaksa seseorang atau entitas untuk tunduk pada aturan hukum. Contoh, pihak berwenang dapat menggunakan kekuatan fisik untuk menangkap dan menahan seseorang yang diduga melanggar hukum. Ketiga, ekonomi. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Contohnya investasi. Bagaimana investasi dalam infrastruktur perusahaan atau aset lainnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, investasi. 3. Persediaan tenaga kerja atau sumber daya. Diproyeksikan di masa depan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pengurangan sumber daya bisa terjadi akibat pensiun, perpindahan industri, atau perubahan kebijakan. Mobilitas sumber daya merujuk pada kemampuan tenaga kerja untuk berpindah antar lokasi atau pekerjaan. Penggunaan skill yang efektif sangat penting dalam mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Perubahan produktivitas juga dapat mempengaruhi sumber daya, terutama dengan otomatisasi dan perkembangan teknologi. Dalam menghadapi dinamika ini, pendidikan dan pelatihan terus-menerus menjadi kunci untuk menjaga relevansi tenaga kerja di masa depan. Keempat, analisis keperluan sumber daya manusia saat ini. Pertama, posisi otorisasi. Anda perlu mengidentifikasi semua posisi atau jabatan yang ada dalam organisasi tersebut. Ini mencakup baik posisi yang sudah ada maupun yang mungkin akan dibutuhkan dalam waktu dekat. Kedua, struktur organisasi. Pahami struktur organisasi saat ini, termasuk tingkat hierarki, unit atau divisi, dan hubungan antar unit. Ini akan membantu untuk menentukan apakah perubahan dalam struktur organisasi diperlukan. Ketiga, perpaduan pekerjaan. Evaluasi tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan masing-masing posisi. Ini akan membantu Anda memahami sejauh mana pekerjaan tertentu memerlukan keahlian dan pengalaman tertentu. Keempat, kriteria perencanaan. Tentukan kriteria untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, seperti kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk setiap posisi. Anda juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti perkembangan organisasi, teknologi baru, atau perubahan di industri. Kelima, keperluan sumber daya untuk masa yang akan datang. Perubahan organisasi, anggaran, perubahan perencanaan dalam aktivitas atau operasional. Perubahan organisasi dapat mengalami restrukturisasi, merger, atau perubahan kepemimpinan. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana sumber daya manusia dikelola. Perubahan dalam struktur organisasi mungkin memerlukan penyesuaian dalam pembagian tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia, serta perubahan dalam pelaporan hierarki. Kedua,
Perubahan anggaran dapat mempengaruhi sumber daya yang tersedia untuk sumber daya manusia, termasuk rencana perekrutan, pelatihan, dan pengajian. Keterbatasan anggaran mungkin memaksa organisasi untuk memprioritaskan aktivitas sumber daya manusia yang lebih efisien. 3. Perubahan perencanaan aktivitas atau operasional. Perubahan dalam rencana operasional seperti pergeseran fokus bisnis atau peluncuran produk baru dapat mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia. Ini dapat mengharuskan perubahan dalam strategi rekrutmen, pengembangan karyawan, atau peningkatan efisiensi proses sumber daya manusia. Keenam, ada forecasting diperlukan atau ditampilkan. 3. Interes tenaga kerja. Interes tenaga kerja adalah keinginan atau dorongan yang mendorong seseorang untuk bekerja. Ini dapat berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bekerja dalam pekerjaan tertentu. Keempat, ada pengalaman dan pendidikan. Pengalaman dan pendidikan adalah dua faktor penting dalam membentuk karir seseorang. Pendidikan ini merujuk pada tingkat pendidikan formal dan pelatihan yang seseorang telah terima. Pendidikan mencakup gelar akademis, sertifikasi, dan kursus yang diambil selama perjalanan pendidikan seseorang. Di sini pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur oleh lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas. Ini mencakup tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang mengikuti kurikulum tertentu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Di sini ada pengalaman. Ini merujuk pada kerja nyata, magang, proyek atau tugas yang telah seseorang lakukan selama karirnya. Pengalaman memungkinkan seseorang untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dalam situasi praktis. Ketiga, persediaan tenaga kerja atau sumber daya diproyeksikan di masa depan. Keenam, forecasting diperlukan atau ditampilkan. Kebutuhan rekrutmen, kebutuhan latihan, dan pengembangan perencanaan suksesi dan mobilitas. Perubahan kebijakan perubahan jabatan dan organisasional. Kebutuhan rekrutmen yaitu dengan meramalkan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, organisasi dapat mengidentifikasi kekosongan pekerjaan yang perlu diisi. Ini dapat membantu dalam merencanakan rekrutmen secara efektif dan menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Kedua, kebutuhan latihan dan pengembangan. Dengan meramalkan perubahan dalam teknologi, keterampilan yang dibutuhkan atau tuntutan pasar, organisasi dapat menentukan jenis pelatihan dan pengembangan yang diperlukan untuk mempersiapkan karyawan menghadapi masa depan. Ketiga, perencanaan suksesi. Forecasting membantu dalam mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi kepemimpinan atau peran kunci lainnya di masa depan. Ini memungkinkan organisasi untuk mempersiapkan rencana suksesi yang efektif dan mengisi peran kunci saat diperlukan. Keempat, mobilitas karyawan. Dengan memahami tren mobilitas karyawan, organisasi dapat mengembangkan program mobilitas yang sesuai untuk memanfaatkan potensi karyawan di berbagai area organisasi. Kelima, perubahan kebijakan. Perubahan dalam hukum, peraturan, atau kebijakan internal dapat mempengaruhi tata kelola sumber daya manusia. Peramalan membantu dalam mengevaluasi dampak perubahan tersebut dan menyesuaikan kebijakan sumber daya manusia secara tepat. Keenam, perubahan jabatan dan organisasi. Dalam situasi restrukturisasi atau pengembangan organisasi, peramalan membantu dalam merencanakan perubahan jabatan, redistribusi, tanggung jawab, dan penyesuaian sumber daya manusia untuk mendukung tujuan baru. Dalam abad 21, organisasi harus dapat merespon banyak kejadian yang disebabkan oleh perubahan kekuatan lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Karena sebagian besar perubahan melibatkan manusia dan akan mempengaruhi manusia, implikasi utama terhadap pengelolaan sumber daya manusia pada abad 21 ditandai oleh
Satu, adanya perubahan yang terus berlangsung ke arah strategi yang berfokus atau berorientasi kepada konsumen dan kualitas yang menyeluruh atau total quality. Kedua, restrukturisasi organisasi dan terus berlangsungnya upaya perampingan perusahaan dan pemutusan hubungan kerja. Ketiga, inisiatif untuk merespon terhadap tuntutan angkatan kerja yang semakin beragam. Sekuler dan Susan 1997. Periode waktu dalam peramalan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu biasanya berkisar antara beberapa hari hingga beberapa bulan. Contohnya peramalan permintaan produk dalam minggu mendatang atau cuaca harian. Kedua, ada jangka menengah. Jangka menengah berkisar antara beberapa bulan hingga beberapa tahun ini mungkin digunakan untuk merencanakan produksi, persediaan, atau pengembangan produk di masa depan yang lebih dekat. Ketiga, peramalan jangka panjang. Biasanya lebih dari 1 tahun hingga beberapa dekade ke depan. Ini penting untuk perencanaan strategis seperti rencana bisnis jangka panjang, investasi, atau perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Segmentasi. Cara lain yang dapat membantu menyederhanakan peramalan adalah dengan cara mensegmentasi sumber daya yang akan diramalkan kebutuhannya. Segmentasi merujuk pada proses membagi pasar atau kelayak target menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang disebut segmen. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan karakteristik khusus dari setiap segmen ini, sehingga perusahaan atau organisasi dapat mengarahkan strategi pemasaran mereka dengan lebih efektif. Seni atau ilmiah, seperti disampaikan pada bab awal di mana peramalan lebih bersifat seni, akan tetapi pada saat yang bersamaan metode ilmiah juga digunakan dalam proses peramalan. Seni adalah ekspresi kreatif yang melibatkan imajinasi dan kepekaan artistik untuk menghasilkan karya yang memenuhi estetika atau nilai artistik. Ini mencakup beragam bentuk seperti lukisan, musik, tari, seni rupa, sastra, dan teater. Ilmiah di sini merujuk pada metode penyelidikan dan pengetahuan yang didasarkan pada bukti empiris, pengamatan, pengukuran, dan penalaran logis. Memasuki materi kedua. Investasi persediaan keterampilan masa datang. Untuk dapat mengetahui persediaan dan kebutuhan sumber daya yang akan datang, diperlukan adanya inventorisasi keterampilan. Materi kedua, investasi persediaan keterampilan masa datang. Untuk dapat mengetahui persediaan dan kebutuhan sumber daya manusia masa depan, diperlukan adanya inventorisasi keterampilan yang ada saat ini. Inventory diperlukan untuk mengetahui secara pasti kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Inventorisasi adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan dokumentasi informasi mengenai barang, aset, atau item tertentu dalam suatu lingkungan atau organisasi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara utama dengan materi pertama saya, yaitu elemen-elemen data. Data sangat penting untuk perencanaan sumber daya manusia yang meliputi data individu dan data organisasional. Beberapa elemen data yang diperlukan dalam menginventorisasi persediaan sumber daya manusia ada 2 data. Untuk data pertama yaitu data individu. Data individu contohnya seperti umur, jenis kelamin, ras, dan juga pendidikan. Untuk data yang kedua yaitu data perusahaan. Contoh dari data perusahaan adalah tanggal direkrut, sumber perekrutan, status pegawai, dan juga posisi yang dipegang. Analisis dan pelaporan dasar. Untuk dapat menyusun pelaporan yang dapat mempermudah dan bermanfaat bagi manajemen, maka pelaporan tersebut harus disusun menurut beberapa item sebagai berikut. Yang pertama, daftar nama pegawai, yang di dalamnya berisi nama pekerja, posisi, umur, jenis kelamin, unit dalam organisasi, dan sebagainya. Yang kedua, staffing saat ini. Tabulasi nomoris dari posisi masing-masing unit, level atau grade, dan staffing aktual saat ini. Contoh staffing antara lain, yang pertama perekrutan karyawan, seleksi karyawan, dan penempatan karyawan di posisi sesuai dengan keahliannya.
Yang ketiga, distribusi pegawai. Contohnya seperti umur, jenis kelamin, kebangsaan, suku, dan lama bekerja. Yang keempat, penilaian kinerja. Contohnya seperti rating dari penilai, persentase peningkatan kinerja tahunan, dan level atau grade gaji. Yang kelima, posisi jabatan. Posisi dan lamanya memegang posisi tersebut, dan mengidentifikasi mudah tidaknya diganti. Yang keenam, posisi yang ditawarkan. Contohnya, penawaran posisi saat ini. Yang ketujuh, pegawai baru. Dan yang kedelapan, pengurangan pegawai. Contohnya seperti pensiun, pensiun dini, mengundurkan diri, maupun dipecat. Yang kesembilan, yaitu penugasan kembali. Contohnya perpindahan posisi di dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu perubahan pekerjaan. Sistem informasi sumber daya manusia. Dasar dari pengambilan keputusan yang tepat mengenai sumber daya manusia ditentukan oleh ketepatan informasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Informasi sumber daya manusia harus mendukung dalam pengambilan keputusan. Konsep seperti ini biasa dikenal dengan nama Decision Support System atau yang biasa disingkat dengan DSS. Dengan menggunakan PC atau terminal, para manajer dapat memperoleh informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan sumber daya manusia tersebut. Ada 4 komponen yang menyusun DSS. Komponen pertama yaitu data manajemen. Komponen ini mencakup pusat data yang berisi informasi atau data yang relevan dengan situasi dan kondisi. Komponen kedua yaitu model manajemen. Komponen ini memberikan DSS kemampuan analisis terhadap sistem maupun kebutuhan manajemen. Komponen ketiga yaitu communication. Pengguna atau user DSS dapat melakukan komunikasi dan memberikan perintah terhadap sistem komputernya. Komponen keempat yaitu knowledge management. Komponen ini memiliki sifat lebih opsional karena fungsi subsistem ini adalah mendukung komponen lain. HRIS, singkatan dari Human Resource Information System, adalah perangkat lunak dari perpaduan sistem teknologi dan pengolahan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pekerjaan tim. HRIS merupakan subsistem dari manajemen information system yang lebih besar dari organisasi, yang di dalamnya juga termasuk akuntansi, produksi, dan fungsi marketing. Fungsi khusus dari HRIS adalah untuk mengambil keputusan bagi fungsi sumber daya manusia dengan lebih efektif dan efisien. Ada bagian-bagian HRIS antara lain yang pertama, input. Contoh dari input adalah aplikasi pekerjaan pada Departemen Keuangan. Yang kedua, proses. Persetujuan penerimaan karyawan dari Departemen HR. Yang ketiga, output. Contohnya pemberian persetujuan pada Departemen Keuangan. Yang keempat, teknologi. Contohnya seperti PC. Yang kelima, database. Contohnya data-data karyawan. Yang terakhir yaitu kontrol. Contohnya password atau umpan balik berupa laporan hasil Departemen Keuangan. Input. Input berisi tentang pegawai, kebijakan perusahaan, dan informasi terkait lainnya yang harus dimasukkan ke dalam sistem agar dapat dipergunakan. Contoh, jika salah satu departemen atau perusahaan membutuhkan karyawan, maka departemen tersebut akan dengan mudah mendapatkan informasi yang tepat tentang calon karyawan jika input data sudah dimasukkan ke dalam sistem. Transformation atau proses. Pada bagian ini terdiri dari hardware dan software yang di dalamnya juga memuat instruksi-instruksi tentang apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan kapan mengerjakannya. Contoh dari fungsi transformation, misalnya dengan memasukkan jam kerja karyawan, maka sistem akan mengelolanya mulai dari gaji kotor karyawan, pajak yang ditanggung, sampai gaji bersih yang diterimanya. Output. Output dalam hal ini adalah hasil yang dibutuhkan, misalnya slip gaji, absensi karyawan, promosi, dan sebagainya. Syarat dari output yang berkualitas adalah yang pertama akurat, yaitu informasi yang diberikan harus benar-benar merefleksikan apa yang dilaporkan. Yang kedua, significant and relevant, yaitu informasi yang dihasilkan harus berguna dan dapat dipergunakan, serta tepat waktu. Yang ketiga, comprehensive, yaitu informasi yang dihasilkan harus benar-benar menggambarkan masalah yang ada dan memberikan kemungkinan-kemungkinan solusinya. Yang keempat,
readable and visual impact, yaitu informasi yang dihasilkan harus mudah dimengerti. Yang kelima, consistent in format, yaitu informasi yang sejenis, user akan mendapatkan laporan yang sama. Feedback. Feedback atau umpan balik merupakan respon yang disampaikan komunikan atau penerima pesan setelah menerima pesan dari komunikator. Feedback berfungsi untuk meyakinkan bahwa sistem telah memberikan informasi yang dibutuhkan atau memberikan informasi tentang kekurangan dari sistem tersebut. Contohnya seperti Anda sebagai karyawan akan mendapatkan feedback dari atasan mengenai kinerja Anda. Benefit EEO compliance, kedua labor relation, ketiga training and development, keempat health and safety, kelima HR planning, keenam HR data management, ketujuh monitoring and reporting HR policy, kedelapan general organization data, kesembilan demografis, ke-10 external database. Yang ketiga, proyeksi persediaan keterampilan masa datang. Memproyeksikan perubahan inventory tersebut untuk masa datang. Di sini membutuhkan adanya tabel atau gambaran yang jelas tentang kondisi mendatang tentang yang pertama, pekerjaan permanen dijadikan temporer. Kedua, penugasan kembali. Ketiga, perpindahan antar unit. Keempat, pemecatan dan pensiun. Proyeksi turnover. Faktor perubah utama dalam suplai tenaga kerja adalah berkurangnya jumlah pekerja, mobilitas karyawan. Turnover di dalam perusahaan atau mobilitas karyawan juga dibutuhkan untuk menyusun proyeksi persediaan keterampilan masa datang. Pemanfaatan skill dan waktu karyawan. Banyaknya orang dalam daftar gaji tidak secara langsung merefleksikan kapabilitas yang mereka pergunakan dalam pencapaian tujuan organisasi. 4. Peramalan permintaan staf. Untuk dapat membuat ramalan kebutuhan masa datang dan menyesuaikan antara kebutuhan dengan persediaan SDM, kita membutuhkan yaitu pertama, pengetahuan tentang tujuan masa datang dan mengetahui indikator apa saja yang ingin dicapai, yaitu pendapatan, output, dan FOIL-ME. Yang kedua, rencana organisasi. Yang ketiga, pengetahuan terhadap aktivitas dan kebutuhan pekerjaan. Yang keempat, apresiasi terhadap perubahan teknologi dan produktivitas. Apabila kita tidak mengetahui permintaan staf, maka kita tidak dapat mengetahui persediaan staf. Asumsi kita di sini adalah kebutuhan staf dalam perencanaan sumber daya manusia untuk masa datang akan sama dengan kebutuhan saat ini. Dengan kebutuhan saat ini atau paling tidak berbeda tetapi dapat diprediksi. Analisis permintaan saat ini. Pendekatan yang paling sering digunakan dalam peramalan adalah dengan analisis permintaan staf saat ini. Kebijakan peramalan. Kebijakan peramalan untuk mengestimasi permintaan masa yang akan datang, seseorang harus membuat kebijakan. Analisis matematis dan data yang banyak mungkin sangat berguna. Akan tetapi, keputusan tentang bagaimana penentuan staf merupakan keputusan manusia. Beberapa cara yang paling sering digunakan dalam membuat keputusan model bottom up adalah: pertama, rules of thumb untuk pengisian staf. Kedua, perbandingan dengan unit lain. Ketiga, rasio atau panduan standar dalam refleksi staf.